Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang bagaimana temanya adalah membuat aplikasi sederhana dengan Scratch, ya. Anak-anak, dalam materi ini, mata pelajaran informatika ini temanya adalah bagaimana kalian bisa menerapkan proses berpikir komputasional dalam tahapan algoritma dan pemrograman. Kemudian kita modenya adalah dengan plug atau dengan memanfaatkan aplikasi, yaitu aplikasi Scratch, ya. Kemudian model pembelajaran kita pada kali ini adalah project based learning. Jadi nanti kalian ada produk di akhir pembelajaran ini. Kemudian pendekatannya adalah tentu dengan pendekatan pembelajaran yang mendalam. Jadi kalian nanti mampu bagaimana memahami, kemudian mengaplikasikan dan juga merefleksi dari materi yang sudah kalian dapatkan hari ini. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini tujuan pembelajaran kita adalah satu, kalian nanti mampu merancang alur logika dalam sebuah aplikasi sederhana dengan menggunakan storyboard atau codingnya. Jadi kalian nanti mampu memahami bagaimana alur logika dari aplikasi yang dalam hal ini nanti adalah Scratch. Yang pertama itu, kemudian yang kedua, kalian mampu menuliskan instruksi menggunakan blok-blok yang ada pada Scratch. Ya, jadi sekali lagi tujuan pembelajaran kali ini, kalian nanti mampu mengidentifikasi area kerja pada aplikasi Scratch. Kemudian setelah memahami area kerjanya, kalian nanti mampu merancang alur logikanya untuk membuat aplikasi sederhana, game sederhana. Kemudian yang kedua, nanti kalian mampu untuk menuliskan atau menyusun instruksi blok-blok kode pada Scratch, mulai dari nanti karakter yang bergerak, kemudian berinteraksi ataupun merespon input pengguna. Itu ya tujuan pembelajaran pada kali ini. Nah, selanjutnya silakan kalian perhatikan bagaimana proses mengakses kemudian mengidentifikasi dari Scratch itu, sehingga nanti kalian mampu untuk membuat game animasi sederhana. Gitu ya. Sekarang kita masuk ke browser, kemudian di sini silahkan kalian ketikkan scratch.meet.edu, ya. Oke, berarti kalau seperti ini koneksi internetnya yang harus kita cek. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau koneksi internetnya sudah kalian cek, kemudian kalian reload kembali, kalian refresh sehingga mampu masuk ke dashboard aplikasi Scratch, ya. Nah, di sini anak-anak, di sini sudah ada identitas Bu Rohma karena Bu Rohma sudah sign in, ya, sehingga di sini ada user saya. Kalau kalian belum sign in, maka di sini ada pilihan sign in, ya. Kemudian silakan kalian masuk usernya. Kalau kalian belum memiliki user atau password, berarti kalian masuk ke sini dulu, join Scratch dulu, ya. Kemudian setelah itu kalian masukkan email kalian. Nah, ini koneksinya yang agak sedikit berkendala, ya, tapi tidak apa-apa. Kalau kamu koneksinya bagus, maka nanti akan langsung muncul. Nah, seperti ini. Jadi kamu masukkan username dulu, passwordnya apa, setelah itu klik next, ya. Karena Bu Rohma sudah memiliki, maka saya langsung ke shortcut ini, kemudian langsung sign in. Nah, di sini saya masukkan dulu, ya, passwordnya Bu Rohma, sehingga nanti bisa langsung untuk mengakses. Correct. Nah, oke. Nah, setelah itu anak-anak, kemudian kalian masuk pada create. Jadi di sini sudah ada akun kalian, kalian masuk pada create. Sebenarnya nggak ada akun tuh nggak apa-apa, cuma lebih enak kalau ada akun, maka nanti kalian akan tahu project apa saja yang sudah kalian
buat, gitu ya. Baik. Nah, di sini kalian sudah ditampilkan pada area kerja dari aplikasi Scratch. Mulai di sini ada setting. Setting itu berarti untuk mengganti tampilan bahasa. Kalau misalnya kalian mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, berarti nanti tinggal pilih saja bahasa Indonesia, begitu ya. Kemudian untuk warnanya, kemudian file di sini seperti biasa isinya new. Kemudian untuk membuka lembar baru, save no, save as copy, load off, load save to your computer. Ini adalah navigasi atau shortcut yang biasa sudah kalian temui dari aplikasi-aplikasi yang lain ya, yang selama ini sudah kita pelajari. Kemudian di sini ada edit. Nah, di sini ini kalian nama file. Jadi misalnya hari ini kita akan membuat tugas 1, begitu, misalnya tugas 1 gitu. Nah, sehingga nanti ketika kamu sudah jadi proyeknya itu langsung tidak kesulitan untuk mencari tugas 1 begitu, karena sudah ada namanya. Oke. Kemudian di bawahnya ini ada 3 menu, ada kode, ada kostum, kemudian ada sound ya. Kode itu berarti adalah blok-blok perintah atau coding yang bisa kamu drag and drop ke sini, ke area scriptnya, area untuk perintahnya. Jadi ini tinggal ditekan, drag and drop begitu ya. Ini adalah blok-blok perintah. Jadi ini yang nanti akan kita tuliskan untuk menjalankan objek di sini. Jadi dari kode ini nantilah maka objek ini nanti akan berjalan. Jadi coding yang nanti akan kita pelajari, pengkodeannya itu dari sini. Jadi perintahnya apa saja, mulai yang pertama ini motion, kaitannya dengan gerakan. Looks berarti kaitannya dengan tampilan, sisi view-nya, visualisasinya. Kemudian sound itu berarti nanti suara yang bisa kita gunakan untuk dimasukkan di dalam project ini. Kemudian event itu adalah kejadian. Jadi perintah apa yang nanti kita masukkan supaya kode ini bisa menjalankan objek begitu. Kemudian kontrol itu berarti untuk mengontrol bagaimana objek ini nanti akan kita custom, apakah bergerak 10 langkah, melompat, ataupun berlari terus dan sebagainya. Kemudian ada sensor. Jadi sensornya pada saat apa, ada mouse pointer dan seterusnya. Kemudian di sini ada operator. Nanti kalau misalnya kita akan membuat hitung-hitungan yang ada komposisi matematika atau yang memanfaatkan operator-operator ini. Kemudian variabel seperti itu juga. Kemudian my block ini kalau misalnya blok di sini itu lebih dari 1 begitu. Jadi perintah yang di sini itu diistilahkan dengan blok begitu ya. Nah ya. Oke. Dan berikutnya kostum. Kostum ini adalah untuk mengkostumisasi atau mendesain atau mengolah objek ini seperti yang kita kehendaki begitu ya. Jadi ini bisa diganti, misalnya warnanya apa begitu. Nah, kemudian badannya juga mau diganti warna apa bisa. Nah, misalnya seperti itu ya. Kemudian ini namanya kostum. Ini adalah nama dari kostum. Berarti ini kostum 1. Misalnya, nah ini kostum 2 misalnya, dan seterusnya gitu ya. Kemudian sound ini adalah suaranya sudah disediakan dari sini, pun kita juga bisa merecord sendiri dengan diklik ini. Kemudian nanti allow this time, kemudian tinggal direcord saja. Oke, baik ya. Itu adalah 3 menu utama dalam aplikasi Scratch. Kemudian seperti tadi yang sudah Ibu sampaikan, bahwa di sini ini adalah tempat untuk menuliskan alur kerjanya. Jadi bloknya itu dituliskan di sini, ditaruh di sini. Perintahnya apa saja itu ditaruh di sini ini. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah di sini itu kanvasnya. Jadi di sini itu semacam hasil begitu. Jadi tampilan atau visualisasi dari animasi yang kita buat maka akan tampil di sini.
Nah, apa aja area yang ada di sini? Itu yang pertama adalah ini kucing ini atau disebut dengan sprite ya. Ini sprite 1. Apakah bisa ditambah? Bisa. Di sini bisa misalnya mau ganti Abby ini bisa. Berarti sprite 2. Nah, masing-masing sprite ini punya punya tempat untuk perintah masing-masing. Jadi ketika kita klik sprite 1, maka di sini ada perintah ini. Sprite 2 karena kita belum memasukkan perintah apapun di sprite 2, maka dia tidak akan muncul. Misal sprite 2 mau kayak saya masukkan ini misalnya. Nah, itu berarti sprite 2 dan seterusnya. Kemudian ini apa ini? X dan Y. X dan Y ini adalah posisi dari sprite. Jadi misalnya kita taruh di sini, maka posisi X-nya -165, Y-nya -15. Jadi ini akan berubah-ubah sesuai dengan dimana kita meletakkan objek ini, sprite ini. Kemudian ukurannya berapa? Ukurannya 100. Misalnya mau saya perkecil, ukurannya tinggal 50 begitu. Nah, kecil kan? Direction itu adalah posisi dari sprite-nya ini. Misalnya mau diganti 180 begitu. Nah, gitu, ya. Oke, kita kembalikan lagi ke 90. Nah, kemudian ini adalah backdrop-nya atau panggungnya ya, jadi backgroundnya apakah bisa diganti-ganti? Sangat bisa sekali begitu ya. Oke anak-anak sudah paham ya, sudah bisa dimengerti ya. Oke, jadi inilah bagaimana kita bisa mengidentifikasi area kerja dari aplikasi Scratch ya. Untuk selanjutnya anak-anak, kalian boleh mencermati tayangan Bu Roma seperti ini ya. Jadi ini kita close dulu aja supaya tidak mengganggu ya. Oke, ya kan sudah ya. Oke. Nah sekarang kita akan mencoba untuk melihat project yang sudah ada ya di sini. Jadi ada project apa saja yang sudah pernah Bu Rohma masukkan di sini ya. Nanti kalian bisa mengeksplor sendiri ya, ya. Jadi intinya adalah di sini setelah kalian mampu mengidentifikasi, kemudian kalian mampu membuat game atau animasi sederhana. Kalian mampu membuat animasi sederhana. Nah di sini, kemarin kita telah belajar tentang berpikir komputasional pada bagaimana menyelesaikan tantangan dalam aktivitas sehari-hari. Nah, diilustrasikan seperti ini ya, dari rumah, kemudian kalian ke sekolah, kemudian kalian ke kelas. Nah, oke. Nah, oke, kita stop, kita jalankan lagi. Ya, oke. Ini sangat sederhana sekali anak-anak. Nah, oke, setelah ini kalian kan sudah paham ya, artinya bagaimana tadi mengidentifikasi area kerja Scratch, kemudian perintah-perintah apa saja yang ada di Scratch. Jadi selanjutnya kalian bisa berkreasi ya, bisa mengeksplor ide dan kreativitas kalian untuk membuat animasi sederhana, bebas. Animasinya kalian mau apa saja bebas ya. Apakah ada gerakan atau apa begitu, misalnya seperti ini bergerak begitu, kemudian geraknya dibuat berulang-ulang, misalnya ini dibuat seperti ini. Nah ketika sampai di pinggir dia akan kembali. Ya, sampai di pinggir dia akan kembali. Oke. Oke, jadi silakan kalian berkreasi ya dengan menggunakan aplikasi Scratch. Kemudian jangan lupa nanti ini diberikan nama file, nama masing-masing, misalnya Yesi begitu, Yesi _1 berarti tugas 1. Setelah kamu save, kemudian kamu kumpulkan ke Classroom, Bu Roma sudah siapkan tautannya. Bisa dimengerti anak-anak? Nah, jadi setelah ini nanti jadi, kemudian kamu save, ya kan, save, ya. Jangan lupa ditaruh nanti di folder masing-masing. Setelah itu kalian masuk ke Classroom, ya.
Kemudian kalian masuk ke kelas kalian masing-masing. Kemudian kalian kumpulkan tugas itu sebagai portofolio kalian masing-masing. Nah, formatnya langsung di sini Buroma, misalnya di sini Buroma contohkan 9J gitu ya. Nah, 9J kemudian Buroma buatkan, silakan dikumpulkan ya. Pada link berikut ini. Oke. Nah, kalian nanti silakan masukkan pada drive ini ya, ya. Kamu tak buatkan ini aja, tak buatkan drive. Jadi untuk pengumpulannya adalah di sini ya, ya. Oke. Jadi setelah kalian selesai, kemudian kalian simpan, setelah kalian simpan kalian kirimkan di sini ya, masuk ke kelas masing-masing. Kemudian tugas scratch 2025, kemudian kalian upload di sini. Oke, bisa dimengerti anak-anak ya? Baik, tetap semangat, sukses selalu dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.